Apa perbedaan fungsi sum, fungsi produk, dan fungsi sum produk? Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dari ketiga fungsi ini, teman-teman. Oke, yang pertama adalah fungsi sum. Nah, di sini saya mempunyai contoh data seperti ini, di mana ada beberapa daftar angka dimulai dari angka yang pertama, angka yang kedua, sampai angka yang kelima, teman-teman. Jadi untuk menjumlahkan angka-angka ini, otomatis fungsi yang kita gunakan adalah fungsi sum, di mana sintaksnya adalah sama dengan sum, buka kurung, number 1, titik koma, number 2. Nah, untuk ilustrasinya sudah saya jelaskan di bagian sini, teman-teman. Jadi fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data dari beberapa sel atau range. Artinya, kita akan menjumlahkan nilai yang ada pada C4, C5, C6, C7, dan C8. Dimana untuk penulisan fungsi sum sendiri adalah kita akan masukkan di bagian warna kuning ini, teman-teman. Jadi sini kita masukkan sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok dari angka pertama sampai dengan angka terakhir yang akan kita jumlahkan. Lalu kurung tutup. Nah, baru di sini kita tekan tombol enter. Nah, hasilnya adalah 88. Keuntungan menggunakan fungsi sum adalah ketika sumber data yang ada pada sel tertentu berubah, otomatis di hasil juga akan ikut berubah. Misalkan, saya akan merubah angka 5 ini menjadi angka 50. Maka di hasil akan berubah menjadi seperti ini. Nah, menjadi 133, teman-teman. Oke, sudah paham dari fungsi sum? Berikutnya adalah fungsi produk, di mana fungsi produk ini adalah perkalian data dari beberapa sel atau range. Nah, di sini sudah terdapat daftar angka dari mulai angka 8, angka 2, angka 1, angka 3, dan angka 1, teman-teman. Nah, di sini ceritanya kita akan mengalihkan angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga, keempat, dan kelima, yaitu angka 8 dikali 2, kemudian dikali 1, dikali 3, dan dikali 1, teman-teman. Maka di sini fungsi yang harus kita gunakan adalah fungsi produk. Oke, sintaksnya adalah kita masukkan di sini, teman-teman. Sama dengan, lalu kita masukkan produk seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan tekan tab. Nah, otomatis seperti ini. Lalu kita blok dari angka yang pertama sampai dengan angka yang terakhir. Lalu kurung tutup. Nah, baru di sini teman-teman silakan tekan tombol enter. Ya, hasilnya adalah 48. Itu ya. Jika saya masukkan di sini angka 10, di angka 8 saya ganti dengan angka 10, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, dapat dimengerti fungsi produk. Sekali lagi, fungsi produk adalah perkalian data dari beberapa sel atau range. Nah, yang ketiga adalah fungsi sum produk, di mana fungsi sum produk ini adalah penggabungan dari fungsi sum dan fungsi produk, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa nama barang dari mulai jarum super, MLD, LA, Apache, dan jeruk coklat. Nah, di mana harga-harganya juga sudah tertera dan jumlah belinya di sini sudah tertera juga. Dimana untuk jarum super ini harga satu batangnya ini adalah 1.500. Nah, sedangkan jumlah belinya ini ada 4 batang. Nah, di sini kita akan langsung mencari berapa total yang harus kita bayar, teman-teman. Maka caranya di sini kita bisa menggabungkan fungsi sum dan fungsi produk, yaitu dengan fungsi sum produk. Oke, kita masukkan sintaksnya adalah sama dengan sum produk seperti ini. Tekan tab. Kemudian teman-teman silakan blok array yang pertama, yaitu dari harga barang. Ya. Kemudian di sini teman-teman tekan titik koma dan blok array yang kedua seperti ini, teman-teman. Setelah seperti ini, kurung tutup. Nah, baru teman-teman tekan tombol enter. Hasilnya adalah 14.200. Nah, untuk lebih jelas teman-teman, fungsi sum produk saya akan contohkan di bagian sini. Nah, di sini ada dua contoh data, di mana yang pertama adalah untuk contoh datanya di bagian tabel pertama ini kita akan dibantu dengan subtotal atau kolom bantu.
untuk mencari total omset yang harus kita bayar. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan perkalian antara quantity dengan harga ya, yaitu D4 dikali dengan 10.000. Maka kita enter. Hasilnya adalah 560.000, lalu kita tarik saja ke bawah seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Kemudian total omset yang harus kita bayar, maka kita bisa menggunakan fungsi sum di sini. Ya, kita bisa menggunakan fungsi sum, lalu kita blok dan tekan tombol enter. Hasilnya adalah 3.827.000. Nah, sedangkan di tabel yang kedua, di sini tidak ada kolom bantu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita menghitung total omset? Nah, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi sum product, yaitu sama dengan sum product seperti ini. Tekan tab, lalu teman-teman silakan blok array yang pertama, tekan titik koma, lalu teman-teman blok array yang kedua seperti ini, kurung kutip. Nah, baru tekan tombol enter, teman-teman. Hasilnya akan sama dengan tabel pertama yang ada kolom bantu seperti ini, teman-teman. Oke, dapat dimengerti? Oke. Jika belum mengerti, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh data lagi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini berapa jumlah harga semua barang? Otomatis ketika kita ditanya semua harga atau harga semua barang, maka kita akan menambahkan 200.000 ditambah 50.000 ditambah 45.000. Nah, ini kita menggunakan fungsi sum seperti itu ya. Seperti ini kita blok datanya ya, lalu kurung kutip, baru tekan tombol enter, teman-teman. Nah, jadi yang harus kita bayar adalah 295.000, teman-teman. Sedangkan yang kedua, berapa total bayar semua barang? Nah, jadi kita akan menghitung total bayar semua barang. Otomatis untuk menghitung total bayar semua barang, sini kita harus mencari dulu total ya. Kita harus mencari dulu total. Misalkan ini mouse-nya adalah 45.000 dikali 1, berarti di sini 45.000. Nah, bagaimana jika di sini kita malas untuk mencari total dulu? Nah, kita bisa menggunakan fungsi sum product. Nah, di sini kita masukkan saja sum product, teman-teman. Seperti ini, tekan tab. Lalu teman-teman silakan blok array yang pertama, tekan titik koma, lalu teman-teman blok array yang kedua. Nah, kurung kutip, lalu tekan tombol enter. Nah, hasilnya adalah 345.000, teman-teman. Ya. Contoh, misalkan ini jumlah belinya saya ganti 2 ya, tekan enter. Nah, hasilnya adalah 390.000. Nah, dia bertambah ya. Dan ini hasilnya akan sama dengan fungsi sum. Ya, di sini saya akan contohkan dengan fungsi sum, sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok total ya, seperti ini. Kurung kutip, tekan tombol enter. Nah, ini hasilnya 0 karena ini belum kita isi, teman-teman. Di total kita akan mengalihkan antara harga dengan jumlah beli, yaitu D7 kita kalikan dengan jumlah beli, yaitu enter. Tuh. Nah, ini kolomnya tidak muat, kita geser saja. Oke. Lalu yang ini kita bisa tarik dari rumus yang pertama. Kita tarik saja ke bawah dan hasilnya adalah sama dengan yang menggunakan sum product ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini, teman-teman, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data dari beberapa sel atau range. Fungsi product digunakan untuk perkalian data dari beberapa sel atau range. Kemudian fungsi sum product digunakan untuk penggabungan dari fungsi sum dan fungsi product. Oke, teman-teman, demikianlah bahasan kita kali ini. Demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya share kali ini bisa teman-teman mengerti. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan parkir saja di kolom komentar. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.